Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara Internet of Things dengan data science. Pada perkuliahan sebelumnya saya sudah memperagakan bagaimana cara sensor pada non-MCU. Sebelumnya saya menggunakan DHT22 untuk mengambil data suhu. Kemudian dilakukan koneksi kepada internet sehingga data suhu dan kelembaban itu bisa dilihat secara visualisasi menggunakan ThingSpeak. Nah, itu konsep Internet of Things-nya. Lalu kemudian dari situ kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan data science. Nah, sebelum ke sana saya akan menampilkan dulu sebuah slide yang akan menjelaskan secara singkat apa itu hubungan antara data science dan Internet of Things. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ada 3 komponen. Yang pertama adalah sensor. Sensor yang tentu saja ini terhubung dengan Internet of Things. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya saya sudah membuat sebuah perangkat untuk mendeteksi suhu dan kelembaban tanah dan bisa terkoneksi dengan internet. Bisa dipantau di mana saja dan divisualisasikan dengan ThingSpeak. Nah, dari sini tentu saja akan mengumpulkan banyak data. Nah, dari data tersebut bisa dilakukan analisis. Nah, disinilah peran data science atau data mining dilakukan. Jadi dari data-data yang dihimpun oleh device Internet of Things berupa sensor dan microcontroller, kemudian itu bisa dilakukan pemrosesan data analitik yang pada akhirnya akan membuat sebuah klasifikasi atau sebuah forecasting, sebuah peramalan. Yang itu untuk apa? Untuk melakukan data monitoring pada aplikasi. Kemudian ini juga hampir sama, jadi di sini lebih jelas ditampilkan adalah data-data yang diambil dari Internet of Things, kemudian dia terkumpul menjadi sebuah data yang sangat besar, kemudian dilakukanlah sebuah prosesan berupa data mining, kemudian ini nanti akan menghasilkan sebuah pengetahuan, misalnya berupa klasifikasi atau berupa forecasting. Setelah itu nanti akan dari sini life cycle-nya seperti ini, life cycle. Dan ini semua tentu saja dilakukan di internet sehingga dengan di sini ditambahkan bagaimana sistem cloud computing berjalan. Nah, secara teknis seperti itu. Pada perkuliahan sebelumnya untuk Internet of Things saya kira tinggal dilihat lagi. Kalau misalnya lupa, lihat di video yang saya buat tentang bagaimana cara membuat sensor DHT11 atau DHT22 dihubungkan dengan MCU, kemudian masuk datanya ke internet dan bisa divisualisasikan. Untuk data miningnya saya menggunakan Orange Data Mining. Nah, dalam data mining ini saya sudah membuat sebuah percobaan, yaitu dengan menggunakan data dari Internet of Things yang sudah saya set sebelumnya. Kemudian saya akan mencoba analisis dan akan mencoba membuat sebuah klasifikasi dan forecasting. Untuk lebih jelas data Internet of Things dari mana, saya masuk ke ThingSpeak. Nah, seperti ini. Di deteksi suhu ini sudah saya lakukan monitoring pada suhu dan kelembaban. Datanya sudah muncul, dan data ini bisa diambil, diekspor data suhu dan kelembaban. Data suhunya saja saya ambil dalam bentuk CSV. Nah, ini dia salah satu contoh bagaimana Internet of Things melakukan prosesnya. Nah, dari sini saya mendapatkan data waktu, kemudian
ID entry-nya dan suhu yang diambil dari data, dari teknik, dari ini ya, dari perangkat yang sudah saya pasang. Nah, jika penasaran cara membuat perangkat ini berjalan, itu sudah sebelumnya di channel YouTube saya, silahkan dibuka-buka saja, atau nanti mungkin saya masukkan link deskripsi di bawahnya untuk bagaimana merancang Internet of Things. Nah, kemudian setelah itu saya dari data itu akan mencoba membuat sebuah forecasting dengan menggunakan Orange Data Science, Orange Data Mining, mohon maaf. Orange Data Mining ini adalah digunakan untuk melakukan data mining. Di sini banyak sekali fungsi-fungsinya. Jadi ada di sini ada data berupa banyak hal. Ada file, ada CSV file dan seterusnya. Kemudian ada data tabel. Nah, kemudian kebetulan saya menggunakan file yang sudah saya download dari ThinkSpeak ini, maka saya menggunakan file di sini. Nah, dari file ini saya ambil datanya, yaitu tadi feed.csv yang ini sudah saya download. Nah, ini. Jadi saya mengambil data ini, kemudian data suhu saya ambil, saya tambahkan satu kolom itu prediksi suhu untuk nanti kita lakukan forecasting. Dari suhu ini kira-kira turun atau naik. Selanjutnya akan kita lakukan mencoba membuat sebuah grafik atau kurva untuk melakukan visualisasi dari data yang ada. Kemudian saya ambil data tersebut, feed ini, kemudian saya tentukan di situ ada 3 field ya, sesuai dari data yang ini. 1, 2, 3. Maka di sini muncul juga 3 data. Yang pertama suhu, prediksi suhu, dan waktunya. Nah, suhu ini disebut feature karena dia variabel independen. Jadi, ini tidak akan kita proses, tapi yang akan kita proses adalah prediksi suhu. Maka dari itu prediksi suhu kita ubah role-nya menjadi target. Ya, karena ini kalau udah di statistik mungkin bahasanya independent variable. Nah, nanti kita akan coba tentukan berapa seperti apa prediksi suhu ini dari data suhu ini. Kalau yang ini data waktu, ini saya kira kita cukup menentukan role-nya adalah metadata saja. Nah, dari situ kita bisa lihat. Kemudian di sini ada data tabel. Data tabel ini untuk apa? Saya masukkan data tabel. Ini kalau kita mau menggunakan ini, kita tinggal drag and drop saja dan sambungkan. Nah, kemudian kita buka data tabel. Nah, di sini akan muncul data yang tadi kita masukkan, akan ditampilkan berupa tabel. Sehingga seperti ini, muncul prediksinya turun, kalau 0 kita tentukan turun, kalau 1 naik ya. Jadi di sini kita sudah prediksikan misalnya di sini yang naik 28, asalnya diprediksikan akan naik, maka betul naik 28,1. Jadi gitu ya data yang ditampilkan. Nah, ini kalau kita menggunakan pivot table, misalnya ada juga pivot table di sini. Nah, ini tapi tidak akan terlalu terlihat karena kita hanya punya sedikit fill ya. Jadi tidak akan terlihat, tapi kalau Anda misalnya menggunakan pivot table di sini juga bisa. Nah, setelah itu kita menggunakan moving transform untuk melakukan analisis. Jadi kita pilih apa di moving transform ini yang akan kita gunakan, teknik yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis. Di sini saya akan menggunakan mean value, minimum, maksimum, median, linear, dan eksponensial. Jadi ini tergantung bagaimana dasar yang akan kita lakukan untuk melakukan analisis. Silahkan digali saja literasinya. Ini saya menggunakan beberapa teknik ini di sini ya, di moving transform. Nah, sehingga dari moving transform ini misalnya kita tidak akan memilih semua kolom, kita juga bisa menggunakan select kolom.
bisa ditampilkan di sini. Tentu saja di sini akan muncul setelah melakukan moving transform, maka akan muncul beberapa field yang baru, yaitu ada min, ada minimal, maksimum, dan seterusnya. Karena tadi kita sudah memilih moving transform. Ini hasil perhitungannya. Setelah itu kita akan melakukan test score. Di sini kita akan gunakan test score ini dengan beberapa algoritma yang kita lakukan. Algoritma itu saya menggunakan logistic regression, ada naive Bayes, ada KNN, SVM, dan neural network. Kita tes, di sini bisa dites ya, bagaimana tingkat presisinya, bagaimana hasil dari model-model ini, dari model-model yang dipilih ini, di sini di model-model ini, sehingga ketika diuji di test score maka akan muncul kira-kira yang mana yang mendekati atau yang presisi. Setelah itu kita bisa tampilkan, misalnya ini secara prediksi, nah seperti ini. Jadi dari semua model yang kita pilih, dia akan memunculkan ini. Kemudian ada confusion metric juga. Nah ini kita bisa melihat, misalnya di sini ada KNN. KNN itu misalnya dia tentukan naik sekian, padahal ternyata turun. Jadi ini kita bisa baca juga. Nah itu SVM juga dia bisa turun sekian, padahal kenyataannya naik. Jadi ini ada banyak sekali yang kita bisa pilih ya untuk mengukur yang model yang mana yang akan kita gunakan, sehingga kita mendapat ternyata trennya seperti ini menurut naive Bayes. Nah, menurut KNN seperti ini grafiknya, SVM seperti ini, neural network seperti ini, naive Bayes seperti ini, atau logistic regression seperti ini. Ini kurva yang dihasilkan dengan menggunakan ROC analisis, sehingga kita bisa menentukan seperti ini ternyata kecenderungannya. Ini salah satu gambaran saja bagaimana keterkaitan antara Internet of Things dengan data science atau data mining. Nah ini silahkan Anda coba. Untuk percobaan Anda bisa juga menggunakan data yang sudah ada disediakan di Orange ini. Jadi tidak menggunakan data dari sumber Internet of Things mungkin untuk coba-coba. Di sini ada disediakan oleh Orange-nya untuk percobaan, misalnya ada data iris atau Titanic housing segala macam. Kita bisa berlatih. Atau kita memang dari awal akan menggunakan data yang diambil dari Internet of Things, itu bisa seperti yang saya lakukan ini. Dan kita juga bisa melakukan beberapa hal, yaitu diantaranya prediksi atau evaluasi dan seterusnya. Sekian gambaran dari saya tentang hubungan Internet of Things dan data science. Terima kasih.